Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mada darsunal an? Darsunal ana al-lughah al-arabiyah. Naharatus sya'idah. Sya'idah mubarakah. Taib, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan beranjak pada ad-darsu as-sani. Setelah kemarin kita mempelajari darsul awal, di ad-darsul awal atau di pelajaran pertama kita sudah mempelajari apa yang disebut atau yang dinamakan dengan isim muzakkar ya. Kita sudah mempelajari bagaimana mengenali isim muzakkar, kemudian bagaimana menggunakan isim isyarah kepada isim muzakkar, dan kita pun sudah mempelajari bagaimana membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isim muzakkar. Kali ini di pelajaran yang kedua atau di ad-darsu as-sani, kita akan mempelajari tentang lawannya, yaitu isim muannas. Kita buka di darsu sani ini, di ad-darsu sani ini kita akan mempelajari yang pertama dengan isim muannas ya. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian harus bisa mengenali apa yang disebut dengan isim muannas, jenis-jenis isim muannas. Jadi bisa membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas. Kemudian kalian bisa menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk terhadap isim muannas. Dan yang keempat yaitu kalian bisa menjawab ya, kalian bisa menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isim muannas. Langsung saja, seperti biasa, sebelum kita beranjak kepada pembahasan, kita akan melihat dulu contoh mufradat isim muannas itu seperti apa. Let's check it out. Bahasa Arabnya ya. Nih, yang pertama ada apa ini? Ini gambar papan tulis. Kemudian ini penghapusnya, penghapus papan tulis. Yang ketiga ini jidar atau penggaris ya, kemoceng, kemudian buku, penghapus pensil, jendela, dan yang terakhir apa ini? Betul sekali, ini lapel. Bukan, ini sapu ya, ini sapu injuk. Kenapa tahu sapu injuk? Karena bawahnya hitam. Oke, kita langsung saja. Siap-siap di rumah kalian ikuti apa yang diucapkan ya. Kalian harus mengikuti supaya ucapannya fasih dan sesuai dengan contoh yang diberikan. Oke, 1, 2, 3. Saburatun. Sekali lagi, dengarkan dulu. Saburatun. Terakhir, dengarkan dulu. Saburatun. Nah, pengucapannya harus seperti contoh itu ya. Sekarang ulangi setelah contoh. Saburatun. Silakan ulangi. Oke, sekali lagi. Saburatun. Ulangi lagi sampai benar-benar mirip dengan contoh. Terakhir. Saburatun. Oke, kita beranjak ke mufradat yang kedua. Tolasatun. Ulangi. Oke, sekali lagi. Tolasatun. Ulangi lagi. Sekali lagi. Tolasatun. Silakan ulangi. Harus diulangi ya, ini wajib diulangi. Baik, produk yang selanjutnya. Mistoratun. Mistoratun. Ulangi. Mistoratun. Ulangi. Mistoratun. Oke, bagus. Sekarang selanjutnya. Minasyatun. Minasyatun. Ulangi. Oke, sekali lagi. Minasyatun. Oke, ulangi. Terakhir. Minasyatun. Oke, selanjutnya. Kurrasatun. Ulangi. Kurrasatun. Lagi. Kurrasatun. Oke. Sip. Yang selanjutnya. Mimha
limhatun, limhatun, Terus ulangi. limhatun, Jadi harus bisa membedakan antara makhrijul huruf H itu harus bisa dibedakan ya. Panjang pendeknya juga harus jelas. Ya, seperti contoh. Terakhir. limhatun, Oke, bagus. nafidatun, Ulangi, nafidatun, ulangi. nafidatun, Oke, bagus. Sekarang mufradat yang terakhir. miknasatun, miknasatun, Ulangi lagi. miknasatun, Oke. Mufradat ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mufradat ini kalian hafalkan ya. Kalian wajib hafal. Jadi dengan yang ada di ad-darsul awal itu kalau nggak salah 7 ya. 7 tambah 8 jadi 15 kosakata yang sudah harus kalian hafal. Semakin banyak kosakata yang kalian hafal, maka kalian akan semakin cepat bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Oke? Setelah kita membahas ini contoh-contoh isim muannas, seperti yang kita pelajari di yang pertama, coba kalian perhatikan ya. Mufradat di ad-darsul awal 1 2 3 4 5 6 7. Ini ketujuh mufradat ini kalian perhatikan di ujungnya itu tidak ada tak marbutoh ya. Di ujung katanya itu, di ujung kalimahnya itu tidak ada tak marbutoh. Kalau di Darsusani, di ad-darsusani itu di isim muannas itu ujung kalimahnya atau ujung katanya semuanya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu adalah tak yang bulat ini. Nah, ada tak marbutoh yang bulat. Ini juga sama. Oke. Jadi yang membedakan untuk tahap awal, cara membedakan muzakkar sama muannas itu tinggal lihat aja ujungnya ada tak marbutohnya atau tidak. Meskipun tidak semua seperti itu, tapi untuk supaya menggampangkan untuk awal-awal kalian cara membedakan muannas dan muzakkar itu cukup itu saja. Lihat di ujung kalimahnya ada tak marbutoh atau tidak. Kalau ada muannas ya, kalau ada muannas berarti, kalau tidak ada muzakkar. Nah, tidak ada tak marbutohnya. Oke. Gampang kan cara membedakannya? Sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini ada contoh kalimat tanya dan jawabnya. Ini tolasatun ya, atau penghapus board. Ada pertanyaannya, ma hadhihi. Kalau yang kemarin itu pakai haza. Haza kalau muannas hadhihi ya. Kita lihat tuh di darsul awal itu kata tunjuknya menggunakan haza. Nah, ini haza ini khusus untuk muzakkar. Kemudian itunya itu. Bahasa Arabnya itu untuk muzakkar adalah zalika. Ininya haza, itunya zalika untuk betul muzakkar. Kalau untuk muannas, isim isyarahnya itu bahasa Arabnya ini untuk muannas adalah hazihi. Kemudian itunya bahasa Arabnya adalah tilka. Kalau yang tadi haza dan dalika, kalau yang ini hazihi dan tilka. Betul. Pada prinsipnya ketika kalian diberikan pertanyaan, semuanya sama saja seperti pertanyaan kepada muzakkar. Hanya saja yang berbeda itu antara hada dan hazihi, zalika dan tilka. Itu saja yang berbeda. Contohnya nih, ma hazihi tolasatun, tilka tolasatun, atau hazihi tolasatun, tilka tolasatun. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ahazihi kurrosatun. Kurrosatun itu buku ya. Ahazihi kurrosatun. Naam. Seperti sama dengan muzakkar. Jawabannya antara naam ya atau la, bukan atau tidak ya.
ahadhihi kurrasatun. Kita lihat pertanyaan dengan gambarnya sesuai atau tidak. Kalau dia menanyakan buku, tulis, kemudian gambarnya buku, tulis, maka jawabannya na'am. Na'am hadhihi kurrasatun. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau buku tulisnya berada jauh dari kita, maka jawabannya na'am tilka kurrasatun, atau itu buku tulis, karena posisinya sedang jauh dengan kita. Tapi kalau posisinya dekat dengan kita, maka na'am hadhihi kurrasatun. Namun apabila pertanyaan dengan gambarnya atau yang ditunjuknya itu tidak sesuai, maka jawabannya adalah la. Misalkan ahadhihi kurrasatun, kemudian gambarnya penggaris. Sedangkan penggaris itu apa tadi bahasa Arabnya? Masih ingat nggak? Betul sekali. Penggaris itu adalah mistorotun. Yang ditanyakan buku tulis, kemudian yang ditunjuknya itu adalah penggaris, maka jawabannya tidak sesuai. La, bukan. Tilka mistorotun. Tilka mistorotun. La, tilka mistorotun. Jadi seperti itu guys. Gampang sekali kan? Masih sama seperti yang muzakkar sebetulnya. Hanya saja kita harus bisa membedakan mana muzakkar dan muannas, kemudian menghafal isim isyarah untuk muzakkar apa dan isim isyarah untuk muannas itu apa. Hadza ini untuk muzakkar, zalika itu untuk muzakkar, hazihi ini untuk muannas, dan tilka itu untuk muannas. Oke guys, kita langsung ke tugas. Ini tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Mahazihi ini papan tulis, berarti apa tadi bahasa Arabnya? Ahazihi ini, maka jawabannya na'am atau la, sesuai atau tidak. Oke? Sama seperti tugas di ad-darsul awal. Silahkan di screenshot dulu, karena ada satu soal yang terhalang di bawah. Atau segini semuanya, kelihatan nggak? Nggak, tetap masih ada satu soal ya. Ini di sini nih screenshotnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir sapu. Oke. Seperti biasa, tugas ini dikerjakan di buku pelajaran bahasa Arab. Menggunakan pensil silahkan, mau menggunakan pulpen silahkan. Yang penting jangan coret-coret ya, yang rapih. Oke, belajar tulisannya ya, antara huruf ta, huruf nun, huruf ba itu harus beda. Posisi titiknya di mana, kemudian jumlah titiknya ada berapa. Ba, ta, sa itu bentuknya sama, hanya jumlah titiknya dan lokasi titiknya yang berbeda. Jadi itu tolong dibedakan. Sin, sya, antara tho dan zo, so dan zo, itu dal, za, ro, za, itu tolong penulisannya dirapikan lagi hasil dari periksaan Bapak kemarin. Itu mungkin untuk jawaban itu udah hampir semua benar, tapi masalah penulisan masih ada yang keliru-keliru. Tolong diperbaiki, diperhatikan lagi sesuai dengan contoh yang ada di video ini. Itu saja mungkin. Seperti biasa, waktu kalian mengumpulkan tugas ini adalah sampai 1 hari sebelum jadwal pelajaran kita. Oke, harus sudah terkumpulkan. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kita akan langsung jawab dan kita akan langsung respon. Terima kasih. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Kita bertemu lagi di minggu depan di pelajaran yang ketiga. Dan jangan lupa awali dan akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.